Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat kenal dan selamat datang. Mohon subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video ataupun yang berupa audio ini di channel Lembaran Siroh. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan belajar kita, yaitu belajar mengenai bagaimana gambaran masyarakat Arab jahiliyah. Nah, kita akan belajar tentang kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan juga kondisi moral masyarakat Arab jahiliyah. Oke, pada video kali ini kita akan belajar dulu tentang kondisi sosial teman-teman. Untuk kondisi ekonomi dan juga kondisi moral kita akan paparkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, sudah siap? Oke, kita mulai. Kita akan belajar kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah. Nah, terdapat beragam klasifikasi dalam tatanan masyarakat Arab, di mana antara suku satu dengan suku lainnya itu kondisinya berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan keluarganya di lapisan kaum bangsawan mendapatkan kedudukan yang amat terpandang dan tinggi. Kemerdekaan berkehendak dan pendapat yang mesti didengar mendapatkan porsi terbesar. Hubungan ini selalu dihormati dan dijaga sekalipun dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seorang laki-laki yang ingin dipuji karena kemurahan hati dan keberaniannya di mata orang Arab, hendaklah waktunya yang banyak hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Jika seorang wanita menghendaki, dia dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian, namun juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Meskipun demikian, tak dapat disangka lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan yang menentukan sikap di dalamnya. Hubungan antara laki-laki dan wanita yang berlangsung melalui akad nikah dan diawasi oleh para walinya, wanita dalam hal ini ya, seorang wanita tidak memiliki hak untuk menggurui mereka. Sementara kondisi kaum bangsawan demikian, kondisi yang dialami oleh lapisan masyarakat lainnya amat berbeda. Terdapat beragam gaya hidup yang bercampur baur antara kaum laki-laki dan wanita. Kami hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah berupa pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Imam Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangkan laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Kemudian setelah itu istrinya ini ia tinggalkan dan tidak ia sentuh selama hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Dan bila tampak tanda kehamilannya, bila si suami masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah istibdo. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan, kemudian setelah berlalu beberapa malam dari melahirkan,
dia mengutus kepada mereka sekelompok orang tadi, maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si wanita ini berkata kepada mereka, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan, dan dia ini adalah anakmu, wahai si fulan. Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka, maka anaknya dinasabkan kepadanya. Nah, itu yang ketiga, teman-teman. Kemudian yang keempat, banyak laki-laki mendatangi seorang wanita, sedangkan si wanita ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol mereka, dan siapapun yang menghendaki mereka maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul lalu mengundang ahli pelacak, namanya Al-Qofah. Kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan, ada kemiripan dengan si anak. Lantas dipanggillah si anak tersebut sebagai anaknya. Dalam hal ini si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapus semua bentuk pernikahan kaum jahiliyah tersebut dan menggantikan dengan pernikahan cara Islam yang berlaku saat ini. Dalam tradisi mereka, antara laki-laki dan wanita harus selalu berkumpul bersama dan diadakan di bawah kilauan ketajaman mata pedang dan bulu-bulu tombak. Pemenang dalam peperangan antara suku berhak menyandra wanita-wanita suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kaum jahiliyah terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri atau poligami tanpa batasan tertentu. Mereka mengawini dua bersaudara. Poligini ini ya teman-teman, maksudnya banyak istri ini bukan poligami tapi poligini. Nah, ini tanpa batasan tertentu teman-teman. Mereka mengawini dua bersaudara. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Dan hal semacam ini diharamkan ya pada masa Islam. Ini dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 23, teman-teman bisa lihat di sana. Nah, hak menalak ada pada kaum laki-laki dan tidak ada batasan tertentu. Nah, ini tetap boleh rujuk meski istri telah ditalak lebih dari 3 kali. Kita lanjutkan teman-teman. Perbuatan zina merata pada setiap lapisan masyarakat. Tidak dapat kita mengkhususkan hal itu kepada satu lapisan tanpa menyentuh lapisan yang lainnya. Ada sekelompok laki-laki dan wanita yang terkecuali dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan dalam lumpur kehinaan. Wanita-wanita mereka kondisinya lebih bagus dari kondisi para budak wanita. Kondisi mereka, budak wanita, sangat parah. Mayoritas kaum jahiliyah sepertinya tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan keji semacam itu, menjadi suatu aib bagi mereka. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amru bin Suaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku dari hasil perzinaanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda,
Tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah hasil dari ranjang, dinasabkan kepada orang yang menidurinya. Sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita penzina. Tentang hal ini ada kisah yang amat terkenal yang terjadi antara Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdu bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab dari anak budak wanita Zam'ah, yaitu Abdurrahman bin Zam'ah. Adapun hubungan antara seorang bapak dan anak-anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait. Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami merupakan jantung-jantung kami yang berjalan di atas bumi. Nah, di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita mereka karena takut malu dengan dan enggan menafkahinya. Anak laki-laki dibunuh lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Bisa dilihat di surat Al-An'am ayat 15, surat An-Nahl ayat 58 sampai 59, surat Al-Isra ayat 31 dan At-Takwir ayat 8. Namun kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub di dalam ayat-ayat di atas telah mencerminkan moral yang berlaku umum di masyarakat. Di sisi lain, mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki untuk dapat membentengi diri mereka dari serangan musuh. Adapun pergaulan antara laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Mereka hidup dan mati demi fanatisme kesukuan. Semangat untuk bersatu begitu membudaya antara sesama suku dan menambah rasa fanatisme tersebut. Bahkan prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial dan hubungan tali rahim. Mereka hidup di bawah semboyan yang bertutur, tolonglah saudaramu baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Mereka menerapkan semboyan ini sebagai mana adanya, tidak seperti arti yang telah diralat oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim, maksudnya mencegah melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, perseteruan dan persaingan dalam memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya perang antar suku yang masih memiliki hubungan sebab. Kita dapat melihat fenomena tersebut pada apa yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj, Abs dan Libyan, Bakar dan Taglib dan lain-lain. Di sisi lain, hubungan yang terjadi antara suku yang berbeda-beda benar-benar berantakan. Kekuatan yang ada mereka gunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Hanya saja ada kalanya rasa sungkan serta rasa takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan bersama yang sudah ada dan berlaku antara ajaran agama dan khurafat sedikit mengurangi deras dan kerasnya genderang perseteruan tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalitas, persekutuan, dan subordinasi yang terjalin menyebabkan antar suku yang berbeda berangkul dan bersatu. Dan satu-satunya yang merupakan rahmat dan penolong bagi mereka adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang, sehingga mereka dapat menghirup kehidupan dan mencari rezeki guna kebutuhan sehari-hari. Ringkasnya teman-teman, kondisi sosial yang berlaku di masyarakat jahiliyah benar-benar rapuh dan dalam kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak, wanita diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang diperlakukan bak benda mati.
Hubungan antar umat sangat lemah. Sementara setiap ada pemerintahan, maka ujung-ujungnya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat, atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Seperti itu teman-teman kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah. Sungguh mengerikan, dan itu sangat-sangat tidak nyaman orang dalam hidup pada kondisi seperti itu. Oke teman-teman, itu saja pada edisi kali ini kita sampaikan kondisi sosial. Untuk kondisi ekonomi masyarakat Arab jahiliyah nanti akan kita sampaikan pada video selanjutnya. Saya akhiri, semoga teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.